Ya, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan banyak sekali manfaat untuk klaster, kawasan ekonomi, dan juga pengadaan lahan, pemirsa. Nah, seperti pengadaan lahan dan juga bank tanah, lalu mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penguatan pelaksanaan hak pengelolaan lahan dan juga pemberian HGB di atas HPL ini dapat diperpanjang dan juga diperbarui setelah beroperasi atau layak operasi. Nah, lantas bagaimana proses pengadaan lahan untuk kepentingan investasi ini dan bagaimana menekan terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan juga pelaku usaha. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Menteri ATR, Kepala BPN Sofyan Djalil, ada juga Waketum Kadin dan juga Waketum Apindo bidang pengembangan kawasan ekonomi Sani Iskandar serta Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah. Saya sapa dulu Pak Menteri. Pak Peter, Pak Sani, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabarnya Bapak-Bapak? Baik, selamat sore. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu di tengah kondisi pandemi ini. Saya mungkin ke Pak Menteri dulu, terkait dengan kondisi Omnibus Law, terutama soal pengadaan tanah atau pengadaan lahan yang sering kali menjadi perbincangan, kontradiksi dan juga banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa harusnya ada reformasi soal ini. Nah, ketika ini sudah masuk ke Omnibus Law, ada lagi kontradiksi baru begitu, soal misalnya bank tanah dan juga pengadaan lahan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Menteri, apakah Kementerian ATR BPN ini sudah menyusun peraturan turunan terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Sedang kita siapkan. Kami ini sekarang sudah 3 hari konsinyiring ya di Jakarta dan kelihatannya masih perlu 1 hari lagi konsinyiring untuk kita siapkan semua draft. Draftnya itu sudah 80% jadi, tapi kita perlu refine, perlu dilihat setiap titik koma, setiap pasal. Mudah-mudahan besok sore itu sudah jadi draftnya, bisa dibawa di tingkat Menko Perekonomian. Tapi itu baru draft. Pada saat yang sama juga draft itu nanti kita akan minta pendapat para stakeholder yang terkait tentang bank tanah. Kita akan minta input dari para pelaku, dari masyarakat yang peduli tentang reforma agraria, dari kawasan industri, dari developer, dari semua stakeholder, terutama yang paling penting sekali adalah stakeholder yang sangat concern bahwa bank tanah ini khawatir akan merugikan program reforma agraria. Saya dapat jamin bahkan dengan bank tanah ini reforma agraria akan lebih tertib, lebih efektif. Oke, Pak Menteri, menjawab banyak sekali mungkin ini tudingan-tudingan masyarakat begitu ya, bahwa saat ini pemerintah lebih pro kepada pengusaha daripada rakyat. Atau misalnya ada juga tudingan soal mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya untuk investasi asing misalnya, atau merampas hak atas tanah dan juga ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Nah, kalau kita lihat dari tudingan-tudingan ini, bagaimana pemerintah menjawab hal ini? Karena kan ini juga adalah concern-nya Pak Jokowi untuk meningkatkan investasi kita sehingga kita bisa berdaya saing. Begini, tidak semua hal itu harus bertolak belakang. Misalnya ya bertolak belakang bahwa misalnya kita perlu membebaskan lahan. Kenapa membebaskan lahan? Karena pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu ada sebuah keniscayaan. Karena kita bisa membebaskan lahan untuk kepentingan umum, maka jalan tol bisa jadi, pelabuhan bisa jadi, bandara bisa kita lakukan, waduk, embung dan lain-lain bisa dilakukan, yang semua ada untuk kepentingan umum begitu. Terus kemudian apakah kemudian dengan kepentingan umum ini lantas rakyat dirugikan? Tidak. Untuk diketahui, Popi, tanah-tanah yang kita bebaskan untuk kepentingan umum itu harganya yang realistis, yang terjadi selama ini rata-rata itu di atas harga pasar. Bahkan di daerah tertentu sampai 2-3 kali dibandingkan harga pasar untuk jalan tol misalnya untuk ini. Karena apa? Prinsip pemerintah, kalaupun kita bebaskan tanah rakyat dan uang harga lebih sedikit tinggi, itu rakyat kita juga. Cuman sistemnya dilakukan oleh appraisal independen. Appraisal independen tidak seorang pun boleh intervensi. Oleh sebab itu apa yang dinilai oleh appraisal independen pemerintah terima.
ya kan? Kadang-kadang kita mengatakan apresiasi independen cenderung mengapresiasi lebih tinggi karena menurut mereka tidak ada protes dari masyarakat. Tapi pemerintah karena prinsip tadi yang penting adalah tanah untuk kepentingan infrastruktur misalnya, komponennya tidak terlalu besar dibandingkan dengan total investasi, oleh sebab itu harga mahal-mahal sedikit tidak apa-apa, yang terima rakyat kita. Ada orang yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan merampas tanah rakyat. Itu adalah distorsi yang luar biasa. Saya sedih ada seorang yang ngerti benar. Ya, selama ini bagaimana kita bebaskan jalan tol misalnya di Sumatera, ya. Insya Allah 2024 seluruh tol dari Banda Aceh sampai Lampung selesai. Jawa insya Allah sampai dengan 2024 sampai ke Banyuwangi dan Bali, ya kan. Dan itu dimungkinkan karena pembebasan tanah dengan cara yang baik. Apakah akan dilakukan dengan cara merampas tanah rakyat? Tidak, karena selama ini dilakukan oleh apresiasi independen. Bahkan saya pernah membayar dan harus membayar ya tanah untuk jalan tol Antasari. 3 bidang tanah kita harus bayar 68 miliar. Karena begitu penilaian appraisal. Jadi jangan menganggap bahwa pembebasan lahan sekarang seperti zaman dulu ganti rugi, sekarang ganti untung. Ada teman-teman saya waktu kita bikin jalan tol ke Sumatera, dia bilang, Pak Sofyan kenapa nggak jalan tol diarahkan ke tanah saya? Mereka senang karena kalau jual tanahnya misal harganya cuma 50-60 ribu, diappraisal oleh independen, itu harganya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan dengan harga pasar yang terjadi. Karena kenapa harga pasar terjadi itu murah? Karena nggak ada peminatnya. Apa yang dinilai? Harga tanah, harga bangunan, harga tanam tumbuh, harga penghasilan yang hilang. Kalau misalnya di atasnya ada usaha, solusium. Kalau misalnya antara harga tanah dengan pembayaran yang lama, itu semua dinilai secara sangat fair. Pemerintah prinsipnya tadi adalah kita menciptakan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu tanah yang merupakan komponen yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan total investasi, maka harganya itu harus sangat-sangat fair. Oke, baik. Sudah dijawab langsung oleh pemerintah bahwa tidak akan merampas hak rakyat. Tapi kalau dari kacamata pelaku usaha, Pak Sani mungkin bisa menjawab ini. Soal lahan, lahan ini kan selalu jadi problem begitu ketika investor ingin masuk. Kenyataannya seperti apa dan tanggapan Anda soal klaster kawasan ekonomi dan pengadaan lahan dalam Omnibus Law? Silakan Pak Sani. Ya, mungkin sedikit tadi juga menyinggung masalah yang Bang Tana. Memang terkait dengan pertanahan ini memang harus ada fungsi, apakah itu yang juga mulai dari perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan yang tadi disebut Pak Menteri, sampai termasuk pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Yang tentunya yang terakhir ini khususnya lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang kita melihat memang kalau ada semacam badan ya yang memang mengurus mengenai ketersediaan lahan ini, itu juga memberikan satu kepastian hukum bagi semua pihak, ya, terutama bagi pihak kepentingan umum, sosial dan segala macam, termasuk untuk yang terkait dengan pembangunan ekonomi, dalam hal ini para pihak pengembang yang punya kepentingan di dalam rangka untuk memastikan bahwa setelah dia merencanakan suatu kegiatan pembangunan, itu dia memperoleh satu keyakinan bahwa di dalam perolehan lahannya itu betul-betul itu bisa sampai selesai. Ya, ini yang sekarang ini karena ulah daripada spekulan dan sebagainya, sehingga memang akhirnya yang namanya developer dan segala macam yang tadinya harusnya dia cukup memikirkan bagaimana. Oke, baik. Tampaknya kita punya gangguan sedikit. Kemudian bagaimana ya, dia juga nanti rencananya mencari investor. Ini seringkali akhirnya energinya terkuras untuk masalah-masalah yang terkait dengan pertanahan. Itu Mbak Popi. Baik, oke. Saya ingin tanggapan dari Pak Peter. Pak Peter, tanggapan Anda sendiri soal klaster kawasan ekonomi dan juga pengadaan tanah ini dalam Omnibus Law seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya isu ini isu lama ya. Kita pahami bahwasanya investasi sangat membutuhkan lahan, dan persoalan lahan itu adalah salah satu permasalahan yang menghambat investasi. Dan Bang Tanah itu adalah sebuah isu yang juga sudah didengungkan sudah cukup lama. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menyediakan ketersediaan mensupport investasi ya, apabila pemerintah sendiri tidak memiliki, tanda kutip seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, tidak memiliki lahan untuk bisa
didistribusikan, bisa dimanfaatkan untuk program investasi. Nah ini kalau menurut saya apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat investasi kita, khususnya dalam hal ketersediaan lahan, sehingga nanti investor itu memiliki kepastian, memiliki jaminan bahwasanya mereka bisa melakukan investasi tanpa terganggu oleh permasalahan, salah satunya permasalahan lahan. Oke, Pak Menteri, banyak juga pihak-pihak misalnya beberapa aktivis yang mungkin saya baca di beberapa media online begitu ya, yang bilang bahwa penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja ini khususnya soal pengadaan lahan ini dilakukan secara tertutup, kemudian tidak mengajak banyak pihak untuk berdialog dulu karena ini terkait dengan juga investasi rakyat bersama. Nah, ini seperti apa Pak? Supaya lebih jelas juga kenapa pemerintah mengadakan bank tanah, kenapa pengadaan lahan ini terus dibahas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan Pak. Itu isu bahwa ini kan alasan ini adalah alasan yang moving target, ya kan? Alasan yang banyak dikemukakan bahwa seolah-olah pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak transparan. Untuk diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan ide baru dan itu sudah Pak Presiden sudah mengkomunikasikan beberapa tahun yang lalu bahwa hambatan karena investasi tidak datang ke Indonesia, sulitnya orang minta izin untuk bikin listrik ya, sebelum Pak Jokowi jadi presiden, bikin listrik izinnya aja ngurus izin sampai 5 tahun. Sehingga begitu lama kita itu berbagai daerah harus hidup dalam gelap karena listrik tidak bisa dibangun, akibatnya banyak hambatan, banyak izin sampai waktu 5 tahun. Setelah di streamline dari Pak Presiden waktu kabinet pertama, alhamdulillah listrik kita sekarang ini tidak ada lagi daerah yang hidup dalam keadaan gelap, kecuali mungkin di daerah yang sangat remote, itu misalnya. Nah, tetapi itu satu masalah saja yang kita bicarakan. Belum lagi kalau orang melakukan investasi, dipersulitnya luar biasa. Ini yang kemudian pemerintah ingin menyelesaikan. Kemudian belum lagi misalnya peraturan yang saling bertolak belakang. Ya kan, usahakan investor, aparat BPN banyak masuk penjara gara-gara undang-undang yang bertolak belakang. Bukan karena mereka korupsi, tapi karena melanggar aturan yang dibuat oleh kementerian lain, sehingga akhirnya orang BPN mensertifikatkan sebidang tanah, ternyata kemudian tanah itu masuk kawasan hutan, ya kan? Itu masuk penjara. Banyak orang BPN yang seperti itu. Usahakan masyarakat. Begitu contoh bagaimana kesulitan kita selama ini tentang banyaknya aturan. Oleh sebab itu Presiden terus menekankan bagaimana kita kurangnya aturan. Waktu saya di Menteri Bappenas 2016 itu kita identifikasi ada 42.000 aturan yang ada di Indonesia, sehingga saya suka bercanda kalau banyaknya aturan bisa bikin sebuah negara. Indonesia sudah negara yang sangat maju. Presiden minta waktu itu dipotong setengah, gitu ya, aturan yang itu. Kemudian aturan setelah itu kita lihat yang menghambat penciptaan lapangan kerja atau pencipta kerja ini yang menyebabkan kemudian begitu banyak orang menganggur. Yang terbuka sekarang 7 juta penganggur terbuka. Ditambah tiap tahun lagi sekitar 2,7 juta tenaga kerja baru masuk ke lapangan kerja. Dampak dari COVID kemarin terpengaruh sekitar 3 jutaan orang. Ditambah lagi dengan berapa juta saudara-saudara kita terpaksa meninggalkan orang-orang yang dicintai, keluarga yang dicintai, rumah, dan untuk mengadu nasib di negeri orang yang kadang-kadang tidak cukup ada perlindungan yang memadai. Kita berterima kasih sekali kepada mereka sebagai lawan devisa. Tapi kenapa mereka harus pergi? Karena tidak cukup lapangan kerja di dalam negeri. Kalau kita lihat misalnya, apakah Indonesia nggak mampu menciptakan lapangan kerja? Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Cuma karena banyaknya aturan, banyaknya hambatan, banyaknya praktek-praktek yang tidak terpuji, menyebabkan akhirnya kita tidak mampu memberikan dan menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang cepat. Negara besar lain kayak China bisa, ya. Kemudian negara-negara Vietnam sekarang misalnya bagaimana sudah mulai kekurangan tenaga kerja. Malaysia sudah lama kekurangan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Bapak Presiden melihat begitu banyak aturan dalam bidang yang mempengaruhi lapangan kerja aja. Ada 79 undang-undang yang harus kita luruskan, harus kita sinkronkan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mensinkronkan undang-undang yang selama ini seperti seperti ranjau yang menghambat
pemerintah bergerak, investasi bergerak, pengusaha bergerak, rakyat kita yang mau berusaha sulitnya setengah mati gitu. Itu tujuannya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas kembali seberapa besar dan juga bagaimana breakdown-nya kalau kita lihat klaster dari kawasan ekonomi dan juga pengadaan lahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bersama seluruh narasumber saya. Tapi kita jeda dulu, pemirsa, tetaplah di sini.